Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat AW Tembung Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dapat memberikan kebaikan dan menyebarkan kebaikan di antara kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini di suasana yang cukup sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan karunia dalam kehidupan kita untuk bahagia dunia maupun akhirat. Sahabat AW Tembung Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen Syawal ini kami teringat sebuah ungkapan seorang ulama bernama Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Qudsi Asy-Syafi'i. Di dalam satu kitabnya Kanzun Najah was Surur di halaman 263 beliau mengungkapkan, laisal id liman labisal jadid. Berhari raya itu bukanlah bangga dengan menggunakan pakaian baru. Innamal id, akan tetapi hari raya yang sesungguhnya liman ta'atuhu tazid, orang yang masuk ke dalam bulan Syawal dengan ketaatan yang bertambah. Kullu yaumin la yu'sa fahuwa id, dan setiap hari yang dilalui setiap insan dalam menapaki hidup dan kehidupan yang tidak ada unsur kemaksiatan dan pengengkangan terhadap hak-hak Allah, maka pada hakikatnya itulah hari raya. Ungkapan ini ungkapan yang amat luar biasa. Ternyata berdasarkan ungkapan Syekh Abdul Hamid ini jelas di setiap hari dalam perputaran roda kehidupan insan, maka dia akan selalu berhari raya. Ketika hari itu ketaatannya bertambah dan kemaksiatannya berkurang, atau sama sekali dia tidak berbuat maksiat hari itu. Maka saudaraku, sahabatku, sahabat AW Tembung Official yang dirahmati Allah dimanapun engkau berada, maka tambahlah ketaatan kita di bulan Syawal ini. Karena menurut ulama Syawal itu maknanya adalah irtafa'a. Ada peningkatan amal, ada peningkatan kelakuan baik kita di setiap datangnya bulan Syawal, bergulir hidup dan kehidupan kita dalam menapaki hidup di dunia yang fana ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil hikmah pada pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, kami teringat sebuah karya tulis seorang ulama yang amat kami kagumi, bernama Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah bin Abdul Karim Amrullah, atau kita kenal dengan nama Buya Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama pada masanya. Beliau mengarang satu buku bernama Lembaga Budi. Memaktubkan di halaman 34 di dalam buku tersebut ungkapan seorang presiden yang amat masyhur namanya, khalifah yang dikenal dengan nama Harun ar-Rasyid. Maka beliau mengundang seorang ulama yang masyhur dengan kezuhudannya hari itu bernama Ibnu Sammak. Dilakukan perbincangan yang luar biasa. Diskusi tentang agama amat beliau sukai. Maka sembari menuangkan air di gelas, Harun ar-Rasyid katakan kepada Ibnu Sammak, hai Ibnu Sammak, wahai ulama yang amat aku kagumi, berikan nasihatmu kepadaku agar bertambah ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah rasa syukurku kepada Allah di setiap hari bergulir dalam kehidupanku. Maka Ibnu Sammak termasuk ulama yang cerdas. Ilmu yang beliau punya bukan hanya ilmu yang beliau tuntut, tapi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibnu Sammak memberikan tamsilan pelajaran kepada Harun ar-Rasyid berdasarkan air yang beliau tuang di dalam gelas. Ibnu Sammak katakan, baik khalifah, kalau memang kau mau meminta nasihat kepadaku, aku akan berikan nasihat kepadamu. Bagaimana tanggapanmu, hai khalifah, melihat air yang kau tuang di dalam gelas ini? Bagaimana kedudukan dan posisi nikmat air dalam hidupmu? Apa kata Khalifah ar-Rasyid dengan entengnya? Beliau katakan, air ini adalah nikmat kecil bagiku, wahai Ibnu Sammak.
Karena di istana ini banyak air. Jangankan untuk minum beribu-ribu kali. Bahkan memandikannya saja mungkin cukup satu daerah kita ini untuk mandi di istanaku. Maka Ibnu Sammak katakan, ternyata air ini nikmat kecil bagimu wahai khalifah. Coba aku akan mengajak engkau untuk berpikir jauh lebih dalam. Kalau seandainya kau hidup tidak di daerah kita, tapi kau hidup di satu gurun pasir yang tandus. Sudah beberapa hari kau tidak makan. Sudah beberapa hari kau tidak minum. Maka datang seseorang menawarkan segelas air ini untuk kau minum. Tapi dengan syarat kau harus tukarkan setengah harta kerajaan yang kau miliki untuk kau bisa menebus air itu dan melepaskanmu dari kehausan, melepaskanmu dari kematian. Maka Ar-Rasyid katakan, aku mau. Karena salah satu kewajiban di antara banyaknya kewajiban kita terhadap diri kita adalah hifdzun nafs. Menjaga jiwa harus tetap tumbuh. Menjaga kesehatan, menjaga nyawa kita. Sebagai nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan dalam menjalani dan menapaki kehidupan di dunia yang fana ini. Maka Ibnu Sammak katakan, kau mau khalifah? Mau. Ibnu Sammak menyambung perkataannya, setelah kau minum air tadi, celakanya khalifah, ternyata air yang kau minum tak mampu kau keluarkan di tempat pembuangan sebagaimana biasanya. Kau sesak buang air kecil tapi tak bisa mampu keluar. Maka datang seorang tabib menawarkan jasa, melakukan operasi dan pengobatan, tapi dengan syarat semua harta yang kau punya harus kau serahkan kepadanya. Baru kau bisa normal buang air kecil sebagaimana biasa. Apakah kau mau wahai khalifah? Maka Ar-Rasyid katakan, mau wahai Ibnu Sammak. Untuk apalah harta yang begitu luar biasa? Tanah berhektar-hektar aku punya, istana begini besar, selirku banyak, pengawalku di mana-mana, tapi aku tidak bisa merasakan nikmat buang air kecil. Maka Ar-Rasyid katakan, aku mau wahai Ibnu Sammak. Ibnu Sammak melanjutkan perkataannya, dan ini adalah kata nasihat untuk kita semua, agar hari raya ini menjadi hikmat bagi kita. Apa kata Ibnu Sammak? Bayangkan, segelas air yang setiap hari kau minum dan tak kau syukuri dapat merenggut semua harta kekayaan yang kau punya. Nasihat ini adalah nasihat yang amat mendalam di hati kita. Yang mendengarkan tausiah ini, baik yang ada di sini maupun dimanapun engkau berada wahai sahabatku, maka tambahlah nikmat, tambahlah ibadah, mengingat banyaknya karunia yang Allah selimuti dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi satu penyegar keimanan kita untuk menjadikan Syawal ini sebagai bulan peningkatan amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai kita dimanapun kita berada. Dan ada satu ayat Quran yang harus kita pegang hari ini, karena hidup kita masih di tengah pandemi yang begitu mohon maaf luar biasa. Ternyata syukur, iman dan ketaatan dapat menghilangkan pandemi ini. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dalam menapaki hidup ini, maka orang-orang semacam itu aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, Syawal ini menjadi bulan peningkatan amal ibadah kita dan takwa kita kepada Allah. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari saudara, bagaimana caranya untuk mengaplikasikan syukur menjadi nyata dan sederhana dalam kehidupan kita? Syukur itu asal katanya adalah syakara, maknanya berterima kasih kepada siapa saja yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan karunia kepada kita. Yang dalam konteks ini syukur itu adalah akhlak hati, mengucapkan terima kasih kepada Allah terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sederhananya untuk mengaplikasikan dan mengamalkan rasa syukur ini, ketika saudara diberikan seseorang peci dan baju koko lebaran, siapa yang ngasih, fans kah, calon istri kah, atau ada orang yang memang mohon maaf memberikan penghormatan kepada kita, dia berikan peci, dia berikan baju koko, yang pada dasarnya peci itu tempatnya di kepala. Baju koko itu digunakan untuk menutupi badan kita.
Kalau orang yang punya rasa syukur, dia bukan hanya mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan peci dan baju koko itu, tapi dia tempatkan apa yang diberikan itu sesuai tempatnya. Dia berikan peci itu tempatnya di kepala, dia jadikan baju koko itu sebagai penutup auratnya, barulah lengkap syukurnya. Tapi kalau ada orang dikasih peci, dia jadikan peci itu alas kaki, dia jadikan baju koko yang diberikan itu sebagai kain lap, ini namanya orang gak bersyukur. Analoginya, ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, gunakan nikmat itu sesuai porsinya. Kalau diberikan kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau diberikan harta, gunakan harta itu untuk berjuang di jalan agama Allah Ta'ala. Mungkin itulah kiasan sedikit bagaimana mudah mengaplikasikan rasa syukur. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, tadi paparan berkaitan dengan aplikasi syukur di bulan Syawal cukup menyentuh hati kita semua. Mungkin dikaitkan dengan masalah perkembangan yang terjadi sebelum Syawal kemarin, itu banyak hal yang mungkin jadi satu perhatian besar, bahkan tidak hanya kita, mungkin sedunia umat Islam merasakan, karena ada rasa cinta kepadanya sebagai bentuk aplikasi rasa syukur itu sendiri gitu. Kira-kira menurut pandangan Ustadz berkaitan rasa syukur yang diungkapkan oleh saudara-saudara seakidah, seiman dan seagama gitu, berkaitan dengan kejadian Palestina kemarin, sementara mereka berjuang untuk bagaimana bisa memerdekakan negara mereka sendiri yang direbut oleh Israel memang sesungguhnya. Apakah kira-kira, dan ini memang menjadi satu banyak pertanyaan di masyarakat tentang apa sih kepentingannya, sementara di daerah kita sendiri itu penuh dengan masalah gitu. Sementara ia juga berupaya untuk membantu saudaranya yang di luar negeri tersebut. Kira-kira menurut pandangan Ustadz itu wajar tidak dan pantas tidak? Karena hari ini itu jadi satu pertanyaan yang seolah-olah yang dibuat itu tidak cocok gitu. Nah, kira-kira seperti Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mu'alim. Pertanyaan yang luar biasa yang mungkin ini menjadi isu kekinian yang harus dijawab siapapun. Sebagai umat Islam dan bangsa yang punya sosial tinggi, saya rasa. Kalau kita pandang dari sudut kenegaraan, maka tiada salah ketika hari ini kita sedikit sisihkan rezeki kita, membantu saudara-saudara kita yang juga memperjuangkan kemerdekaan. Karena ada hikmah yang luar biasa ketika Palestina terjajah dengan Israel dan mencuat di Ramadan kemarin beritanya, sampailah kepada Syawal ini, membuka satu tabir sejarah yang saya rasa tertutup dan terlupakan. Bagaimana orang-orang Palestina mendukung kemerdekaan kita. Orang Indonesia yang tinggal di bumi pertiwi, walau dia tidak beragama sekalipun, punya rasa tenggang rasa yang luar biasa. Karena semua makhluk Allah itu tahu balas budi. Jangankan manusia, seekor anjing saja ketika kakinya terluka, ditolong oleh seseorang manusia, dibalut kakinya agar hingga kakinya tidak nampak lagi luka dan darahnya tidak menetes. Maka suatu saat ketika orang itu mendapatkan satu kesulitan, anjing itu pasti menolong. Itu seekor anjing. Bagaimana dengan kita yang pernah merasakan dulu terjajah ratusan tahun, yang terjajah, yang nenek moyang kita banyak kita dengar cerita, sulit sekali mendapatkan kebahagiaan di tanah sendiri ketika tanah itu dikuasai oleh orang-orang yang ingin merebut kebahagiaan kita dalam bernegara. Maka kalau dipandang dari segi negara, tak ada salah kita membantu. Karena salah satu konstitusi tertinggi di negara ini adalah Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang Indonesia terbaik, apapun agamanya, dari manapun dia berasal, dari ayah dan emak apa dia lahir, maka dia harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Dipandang dari segi agama, wajib kita membantu. Karena Allah Ta'ala firmankan, innamal mu'minuna ikhwatun.
Bayangkan kalimat di situ ikhwatun. Kita yang mengerti bahasa Arab ada dua kalimat mempersaudarakan. Ikhwan pakai nun dan ikhwatun pakai ta marbutah. Ikhwan artinya saudara sejawat. Tidak ada hubungan kontak darah, tidak ada hubungan kontak nasab. Tapi kalau ikhwatun pakai ta marbutah menurut Imam Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Maraghi, makna ikhwatun adalah akhun nasbi, saudara senasab. Kita memang tidak kenal dan tidak pernah bertatap muka langsung dengan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kita tahu mereka adalah muslim. Bukan hanya orang muslim saja yang tinggal di Palestina. Orang Kristiani pun ada tinggal di Palestina. Ini prinsip kemanusiaan. Kalau sesama muslim prinsip bersaudara. Maka tidaklah mungkin saudara kandung yang dikandungkan dengan agama. Yang ikatan persaudaraan agama itu jauh daripada ikatan persaudaraan lain. Ada orang bersaudara karena sukunya. Ada orang bersaudara karena bertetangga lama. Ada orang bersaudara karena dari kampung yang sama. Ada orang bersaudara karena lahir dari nasab yang sama. Tapi ini adalah ikatan yang tidak rapuh. Orang bersaudara karena satu kampung bisa cekcok. Orang bersaudara karena satu nasab saja bisa cekcok. Tapi kalau orang yang bersaudara berlandaskan agama, maka Allah yang menjaga persaudaraan. Salah satu cara untuk mengokohkan persaudaraan di antara kita, idza laqitahu fasallim alaih, kata baginda Nabi, apabila kau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, maka berikan salam. Berikan salam ini jangan hanya diartikan zahir, assalamualaikum, bukan hanya itu, tapi memberikan keselamatan kepada siapapun yang kita jumpai. Wabil khusus orang yang seakidah dengan kita. Maka penderitaan mereka penderitaan kita. Susah mereka susah kita. Mereka tidak minta banyak bantuan dari kita. Salah satu di antaranya kalau harta tidak bisa, doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin, itu salah satu mempercepat terkabul doa. Mendoakan saudara kita muslim muslimat yang ada di dunia ini. Mukmin mukminat yang ada di dunia ini. Begitu luar biasa Allah Ta'ala mempersaudarakan kita. Jadi tidak menjadi satu hal yang salah. Keliru kalau ada orang yang taat bernegara, dia katakan tak boleh membantu. Untuk apa kita pikirkan? Di tempat kita saja masih susah. Bukan itu. Kemanusiaan, rasa kemanusiaan itu lahirkan. Jangankan melihat saudara kita menderita. Terkadang kucing saja terlanggar mati di jalan. Orang yang cinta kucing dia akan menangis melihat kucing mati. Konon lagi saudara kita. Maka ini bukan hanya sekedar isu agama kalau saya rasa, tapi isu kemanusiaan yang harus tetap digaungkan. Bukan hanya umat Islam yang menggaungkan tentang isu Palestina ini, tapi juga seluruh umat beragama. Saya yakin dan percaya orang-orang yang menyaksikan tayangan ini yang bukan lahir dari keturunan Islam, tapi dia punya agama, dia akan tidak suka melihat bagaimana penindasan, merebut hak kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama tapi tidak memakai nilai-nilai agamanya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya mau bertanya di luar tema kita. Bagaimana tanggapan Ustadz yang saat ini negara kita diberi musibah, yaitu COVID-19. Yang ingin saya tanyakan, banyak masjid-masjid sekarang yang ambal masjidnya digulung. Sementara itu wakaf dari jamaah. Saya rasa itu saja yang saya ingin tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan saudara yang begitu luar biasa. Ada dua pertanyaan dalam satu pertanyaan yang kami amati. Yang pertama tentang wabah COVID ini. Ketika kita menelusuri satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surah Ar-Rum ayat 41. Allah Ta'ala telah firmankan, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Hal ini unik saya rasa. Ketika Allah Ta'ala memberikan satu pemberitahuan, ternyata kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut, apapun kerusakannya, baik itu musibah, banjir, gempa bumi,
atau virus yang menggerogoti dan menakut-nakuti hidup dan kehidupan kita hari ini, itu semua disebabkan aidin nas, ulah tangan manusia. Ketika kita rujuk satu tafsir yang pernah kami pelajari dulu di Al-Jam'iyatul Wasliyah Tembung bernama Tafsirul Jalalain, karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, makna dari aidin nas itu adalah al-ma'asi, kemaksiatan. Orang yang runtun melakukan kemaksiatan, maka Allah akan tegur. Teguran Allah ini dengan banyaknya musibah yang terjadi di kehidupan kita. Bukan berarti Allah marah dan murka, tidak. Teguran Allah ini bagi orang yang mengilhami dengan benar-benar, maka dia akan rasakan bentuk sayang dan cinta Allah. Maka kami berharap kita yang hari ini terkena wabah pandemi, termasuk orang yang banyak hari ini ngomel nggak pulang kampung gara-gara pandemi, jangan marah. Karena ini merupakan teguran sayang Allah kepada kita semua. Maka kalau ada perbuatan dosa yang sudah membudidaya, maka rubahlah menjadi hal yang baik. Dan memang banyak sekali unsur-unsur penjagaan, termasuk protokol kesehatan yang diterapkan dalam melakukan aktivitas apapun, termasuk ibadah. Menurut hemat kami, pelepasan ambal sejadah, kalau memang bisa untuk dipasang, dipasang. Tapi kalau ada kekhawatiran dari ambal itu muncul virus, maka lebih baik digulung. Jadi jangan terlalu sempit kita memahami ketika ada satu hal yang diwakafkan, dalam hal ini sedekah jariyah. Karena setiap anak Adam itu meninggal dunia, kata baginda Nabi, salah satu di antara yang tak putus adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Banyak hari ini anak yang ketika ditinggalkan orang tuanya harta, dia kelola dengan baik, ada lebihnya dia sedekahkan ke masjid. Salah satu di antaranya dibelikan ambal sejadah. Terlalu sempit saya rasa kalau hari ini kita hanya berpikir ambal sejadah itu dibentangkan, orang sholat di atasnya baru dapat pahala. Seakan-akan kita panitia pengumpulan pahala orang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat itu. Walau mungkin ambal itu tidak mohon maaf dipasang, walau mungkin ambal itu tidak mohon maaf digunakan orang sholat, tapi niat baik itu sudah dihitung sebagai pahala. Dan jangan pula mohon maaf kita berpikir, oh nanti nunggu-nunggu pahala orang yang telah diwakafkan atas namanya sejadah tadi. Tidak begitu. Karena tidak boleh juga kita sepele dengan corona ini, dan tidak boleh pula terlalu takut. Kalau memang bisa dikembang ambal sejadah tadi, kita tidak ada rasa khawatir, ya silahkan. Asyak, jangan ragu. Kalau ada muncul keraguan-raguan, maka yakini mana yang mau dipilih. Jangan gara-gara ambal sejadah kita bertengkar antara satu dengan yang lain. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Sahabat-sahabatku, sahabat AW Tembung Official dimanapun engkau berada. Sebagai ramuan akhir dari pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, yang cukup indah dan sejuk ini, maka kami akan berpesan dari apa yang kami sampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang ibadah maupun sosial. Maka hamba yang terbaik dalam pandangan Allah bukan saja hamba yang sibuk mengurusi dan memperbaiki akhlaknya kepada Allah, tapi hamba yang terbaik adalah hamba yang hatinya merasa simpati dan empati melihat orang-orang sekelilingnya berbalut kesusahan. Dia bukan hanya memberantas kesusahan terhadap dirinya, tapi juga kesusahan orang banyak di sekitarnya. Dan orang-orang yang terbaik adalah orang yang bukan hanya berpikir dengan akalnya, tapi juga bagaimana menyelesaikan masalah dengan hati nuraninya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kita dari baju yang kita kenakan hari ini, jabatan yang kita emban hari ini, tapi kebersihan hati yang selalu senantiasa terpatri dan terpancar dalam perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.